Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi dengan Bu Rahma pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas, coba pimpin doa ya. Ketua kelasnya Pak Ida Bagus, ayo pimpin doa Ida Bagus. Ya, teman-teman, sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Ida Bagus. Izin share screen ya, Ibu ya. Ibu akan menampilkan PPT. Sudah terlihat, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih nunggu. Belum. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah? Belum. Belum. Ya udah, Bu. Sebentar ya, masih loading ini. Fotonya Bu Rahma beda. Iya, ini pas waktu masih kurus. Ya, anak-anak, adakah siswa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Semuanya sudah hafal kan lagu Indonesia Raya? Ya, Bu. Nah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk. Bentar ya, tunggu ini. Indonesia tanah airku, tanah darahku, aku berdiri mandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan dan tanah airku. marilah Kita bersatu, Indonesia bersatu. Dan tanahku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Barulah jiwanya, banglah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Raya, Merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak ibu yang ibu cintai. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut, kita dapat menanamkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air Indonesia ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP pada tema 3, subtema
1 pembelajaran 5, di mana nanti kita akan menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya, kemudian menyajikan karya tentang organ dan fungsi pencernaan. Kemudian di bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang media cetak elektronik. Kemudian kita memperagakan atau kembali informasi yang ada di media cetak atau elektronik tersebut. Nah, di SBDP kita akan memahami tangga nada dan menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu nanti siswa diharapkan dapat mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsinya dengan benar. Kemudian nanti kita akan membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya. Kemudian nanti kita akan menjelaskan kesimpulan dari isi iklan media cetak. Kemudian nanti siswa dapat menyimpulkan informasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Dilanjut dengan menyebutkan tangga lagu bertangga nada mayor dan minor. Kemudian kita nyanyikan lagu bertangga nada dan minor. Kemudian yang terakhir kita memainkan alat musik sederhana untuk mengiringi tangga lagu dan minor tersebut. Nah, anak-anak masih ingat tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Ada yang tahu sistem pencernaan pada manusia itu apa saja? Lagu. Mulut. Ya, betul, mulut. Terus? Kerongkongan. Lambung. Lambung. Usus. Usus. Lambung dulu. Usus halus. Terus? Anus. Ya, betul sekali. Nah, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Nah, tadi sudah disebutkan ya sistem apa saja organ pencernaan tadi. Ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, ini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Setelah itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, masuk ke kegiatan inti, mari kita melakukan tepuk PPK. Anak-anak masih ingat tepuk PPK? Ya, Bu Guru. Ya, ayo kita melakukan tepuk PPK ya. Bisa dipimpin oleh Ari Surestiani. Ayo kita dipimpin ya tepuk PPK-nya. Jadi teman-teman kita melakukan tepuk PPK bersama-sama ya. 1, 2, 3 mulai tepuk PPK. Religius, nasionalis, Mandiri. Gotong royong. Integritas. Hebat. nah, hebat ya. Terima kasih anak-anak Ibu Rahma yang pintar. Selanjutnya kita memasuki ke kegiatan inti ya. Nah, anak-anak silakan membuka buku siswa ya tentang di halaman tema 3, subtema 1 pembelajaran kelima. Silakan dibuka. Di sana ada bahan ajar di mana ada bacaan yaitu suatu pagi Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris masuk ke kelas. Nah, setelah dicari tahu ternyata Dayu ini tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya sakit mahnya pun kambuh. Nah, banyak orang berpikir bahwa penyakit mah hanya terjadi pada orang dewasa. Nah, ternyata anak-anak pun bisa terkena mah. Kira-kira apa penyebabnya? Ada yang tahu? Terlambat makan. Oh, terlambat makan. Setelah itu apa lagi? Makan pedas. Apa? Makan pedas. Oh iya, betul, makan pedas. Terus apa lagi? Makan asam. Makan asam, ya betul. Ada berbagai macam faktor ya kenapa kita terkena penyakit tentang sistem pencernaan.
Nah, pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya, tidak boleh makan pedas dan tidak boleh makan asam. Mereka Asam. harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Siapa di sini yang suka makan mie instan? Ayo. Saya Iya, Bu. Bu. Saya, Bu. Ya, Siapa yang Bu. suka makan mie instan? Sarapan makan mie Enak instan. Bu. Karena enak ya. Enak Ya. Bu. Enak dan mudah didapat dan mudah untuk dibuat. Murah. Nah, padahal makanan mie instan ini jika dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan penyakit. Nah, oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan juga organ pencernaan. Nah, bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan, yaitu organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, anak-anak tahu ini organ apa saja yang ada pada gambar ini? Pencernaan. Organnya apa saja? Yang paling atas ini kira-kira apa? Mulut. Di bawah mulut ada apa? Lambung. Di bawah kerongkongan ada? Lambung. Betul. Mulut. Usus halus. Usus halus. Di bawah lambung Usus ada? besar. Usus besar. Setelah usus besar ada? Anus. Anus. Usus halus baru anus. Anus. Pintar sekali. Nah, setelah itu anak-anak silakan mengamati video pembelajaran ini ya. Jika anak-anak ingin melihat video ini di rumah, bisa mengakses link YouTube yang ada di sini. Silakan. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas materi tentang organ pernapasan pada manusia dan juga pada hewan. Jadi hari ini kita akan memasuki materi tema 3 yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru mengenai video pembelajaran dari kami. Pada tema 3, kita akan belajar tentang organ pencernaan manusia. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pencernaan. Apakah yang dimaksud dengan pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah, dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Pencernaan makanan ada 2 jenis. Yang pertama itu ada pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, pencernaan mekanik ini terjadi pada mulut dan juga pada lambung. Jenis pencernaan yang kedua itu ada pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim. Pencernaan kimiawi ini berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus.
Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Materi yang kedua yaitu tentang organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan ini terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Fungsi yang kedua yaitu menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan fungsi yang ketiga yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Nah, di sini sudah ada gambar dari bagian-bagian organ pencernaan pada manusia. Mulai dari yang pertama, yaitu disebut dengan rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut adalah gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, yang kedua membantu menelan makanan, dan yang ketiga yaitu mengecap rasa makanan. Permukaan lidah kita dapat mengecap berbagai rasa, yaitu rasa manis, pahit, asam, asin, dan gurih. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau petialin. Enzim amilase ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan terasa manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Jadi panjang kerongkongan ini kira-kira kurang lebih 20 cm. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Nah, yang dimaksud dengan peristaltik itu adalah gerakan seperti ini. Jadi diremas oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang membuat makanan. Ya, anak-anak sudah melihat ya video tentang sistem organ pencernaan dan fungsinya tadi. Sudah Ya, Bu, paham? sudah. Sudah, Bu. Nah, coba kita ulang lagi ya. Kita flashback lagi. Kira-kira ini gambar apa sih? Mulut. Mulut, betul. Di dalam mulut ini ada apa ya? Ada gigi, Ada gigi. Lidah. ada lidah, Lidah. Ada kelenjar air ludah. Nah, fungsi mulut ini untuk apa? Untuk Menghancurkan makanan. untuk ditelan. Telan. Nah, seperti yang tadi disampaikan, di dalam mulut ada alat-alat yang membantu proses pencernaan, yaitu apa saja tadi? Lidah, Gigi, Kelenjar ludah. ya, betul sekali. Nah, lidah ini berfungsi untuk membantu mengunyah makanan menuju ke
Kerongkongan. Kalau gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan, maka gigi dan ludah berfungsi sebagai pencernaan mekanik. Nih. Nah, kalau kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Diang. Kalau ini gambar apa ya? Kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk apa ya? Memindahkan makanan dari mulut ke Makanan dari lambung. mulut ke lambung. Ke lambung. Kerongkongan, seperti tadi yang sudah dijelaskan, dapat melakukan gerak peristaltik. Apa itu gerak peristaltik? Gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Kali itu Ari sudah paham, gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Jika makanan tidak melakukan gerak peristaltik, maka makanan tersebut tidak akan terdorong ke dalam lambung. Seperti itu. Kalau ini gambar apa ya? Lambung. Lambung berfungsi sebagai penghasil pepsinogen. Apa itu pepsinogen? Pepsinogen adalah Belum aktif dari pepsin. ya betul, bentuk yang belum aktif dari pepsin. Nah, enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Nah, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan. Kemudian nanti yang dapat mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ini gambar usus halus. Nah, di dalam usus halus seperti yang sudah dijelaskan tadi terbagi menjadi 3 bagian. Ada usus 12 jari atau biasa disebut duodenum. Kemudian ada usus kosong, jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, usus halus di sini berfungsi untuk menyerap nutrisi. Ada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Dan yang terakhir yaitu gambar usus besar. Apa ini usus besar? Usus besar ini berfungsi untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Nah, di mana bakteri Escherichia coli berperan dalam proses pembusukan sisa makanan kotoran. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi anak-anak semua ke dalam 5 kelompok. Jadi nanti satu kelompok terdiri dari 4 orang anggota. Kelompok A, ketuanya siapa ya? Murnia ya ketuanya. Iya, B, ketuanya Ari. Kelompok C, ketuanya Ariska. Kelompok D, ketuanya Ida Bagus. Kelompok E, ketuanya Indra Payana. Ya. Nah, di sini nanti LKPD yang pertama. Bentar. LKPD yang pertama nanti anak-anak mengerjakan sudah terlihat ini tadi. Sudah. Nah, kegiatannya yaitu mendefinisikan organ pencernaan dan fungsinya. Nah, tujuan kegiatannya melengkapi bagan siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dengan benar. Kemudian dengan melihat video tadi, siswa mampu membuat bagan pencernaan organ manusia dan fungsinya dengan tepat.
Jangan lupa nanti anak-anak menuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Iya, Bu. Nah, alat dan bahan yang digunakan adalah buku tulis dan bolpen serta buku siswa atau buku bacaan. Langkah-langkah nanti anak-anak mengamati video, kemudian nanti mengamati macam-macam organ pencernaan dan fungsinya, kemudian menuliskan hasil proyek di LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Nah, ini adalah nanti LKPD-nya kalian yang akan diisi. Nah, bersama dengan kelompokmu, lengkapilah informasi tentang organ-organ pencernaan di bawah ini. Sudah paham ya untuk LKPD tugasnya? Bu. Jangan lupa dijawab pertanyaan. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD, mari kita melakukan ice breaking ya, supaya kita semua semangat. Masih semangat anak-anak? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, ayo kita sekarang melakukan ice breaking ya. Halo, Ikuti Bu Assalamualaikum Rahma. Bapak dan Ibu guru hebat. Video kali ini berisi kumpulan ice breaking yang biasa kita lakukan di sela-sela pembelajaran di sekolah dasar. Silakan selamat menyaksikan Bapak dan Ibu guru hebat. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi ya yang tepuk semangat. Ayo dipimpin. Ariska, ayo. Yuk teman-teman, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih Ariska dan anak-anakku yang Ibu Rahma cintai. Nah, untuk mengerjakan LKPD nanti waktunya kalian 60 menit ya. Kalau setelah 60 menit sudah selesai, nanti bisa lapor ke Bu Rahma. Nanti kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Sudah paham anak-anak? Udah, Bu. Nah, silakan waktunya 60 menit bergabung ke kelompoknya masing-masing ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil laporannya ya. Ya. Kelompok pertama yang mau maju mempresentasikan hasil laporannya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan hasil laporannya. Selanjutnya kita akan menganalisis iklan dari media cetak. Anak-anak sudah melihat ini iklan tentang gambar apa? Perilaku hidup bersih dan sehat. Betul, perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Pada iklan ini kira-kira ada gambar apa saja ya? Lari, jogging. Lari, jogging. Terus? Orang nyapu. Apa? Mandi, sikat ngepel. gigi, Mandi, ngepel, pergi ke dokter, makan. menguras bak mandi. Iya, menguras bak mandi. Makan. Ya, betul sekali. Nah, di dalam iklan ini ada kalimat-kalimat yang efektif yang harus kita gunakan ketika kita membuat iklan. Apa saja? Nah, perhatian, attention, yaitu iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Nah, kemudian iklan yang baik itu harus dapat menarik minat. Kemudian dapat menimbulkan rasa keinginan. Gimana suatu cara untuk menggerakkan keinginan suatu konsumen. Selanjutnya, dalam iklan itu juga harus ada rasa percaya, mengandung rasa percaya bagi orang yang membaca. Sehingga ada kata-kata yang memanggil si pembaca
menjadi mempercayai apa yang dibacanya itu. Dan yang terakhir, di dalam iklan harus mengandung action atau tindakan. Tindakan ini merupakan tujuan akhir dari produsen atau si pembuat iklan untuk menarik konsumen atau menarik pembaca. Nah, silakan anak-anak di dalam buku siswanya mengamati iklan dari media cetak tersebut ya. Terus nanti disimpulkan di buku siswanya kata kuncinya apa, gambar iklannya apa tadi, target iklannya itu diperuntukkan untuk siapa. Menurut iklan di atas, nanti dijelaskan iklannya untuk siapa, atau apakah untuk semua orang, atau apakah untuk anak kecil, atau untuk masyarakat, atau untuk Bapak Ibu guru. Nah, nanti kalian diskusikan di kelompok masing-masing ya. Iya, Bu. Ya. Sudah semuanya? Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, mari kita lihat atau kita nyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Ada yang tahu lagu Mars Hidup Sehat? Tahu, Bu. Ya, kita lihat dulu ya. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwa, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwa, sehat jasmani, kunci hidup. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri dan keluarga. Bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Ya, anak-anak, lagu Mars Hidup Sehat ini sudah pernah kalian nyanyikan sebelumnya di pembelajaran kemarin ya. Bagaimana kalau kita bernyanyi bersama-sama lagu Mars Hidup Sehat? Baik, Bu. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwa, sehat jasmani, kunci hidup bahagia.
meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat, diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Satu kali lagi ya. Tiada yang lebih berharga dari nikmat hidup sehat. Sehat jiwani, sehat jasmani, kunci hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia, tapi pasti menderita. Jika penyakit musuh utama selalu menggoda, bina hidup sehat, diri dan keluarga, bina lingkungan sehat, masyarakat sentosa. Hidup sehat modal utama bagi pembangunan semesta. Sehat sejahtera makmur merata berdasarkan Pancasila. Ya, terima kasih anak-anak. Yuk, beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya untuk menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat tadi, Bu Rahma akan memberikan lembar kerja peserta didik yang kedua, di mana LKPD-nya yang kedua yaitu membuat alat musik ritmis marakas. Anak-anak tahu marakas? Tidak, Bu. Tahu, Bu. Yang kincring-kincring itu loh. Oh, yang Kayak Upin Icik, Ipin Bu. itu, Bu. Nah, itu icik-icik. Nanti kita buat alat musik marakas secara sederhana ya. Nanti anak-anak jangan lupa ini LKPD-nya diberi nama kelompok dan anggota kelompoknya. Nah, alat dan bahan yang digunakan yaitu botol bekas. Bisa merek Yakult. Tahu merek Yakult? tahu, Bu. Nah, kemudian kertas lipat, beras, double tip, gunting, lem tembak atau lem lilin. Tahu anak-anak lem lilin? Nggak tahu, Bu. Ya, langkah-langkahnya untuk membuat alat musik markas itu nanti anak-anak mengamati video terlebih dahulu ya. Kemudian mengamati cara membuat alat musik sederhana markas itu. Kemudian nanti kita bersama-sama dalam satu kelompok membuat alat musik sederhana marakas. Nanti kalau sudah membuat sudah jadi alat musik marakasnya, nanti kita bersama-sama lagi menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya videonya. Kelompoknya sama dengan kelompok sebelumnya ya. Iya, Bu. Nah, ini menggunakan botol bekas minuman Yakult, terus ada beras, gunting, ada kertas lipat warna,
Ternyata kan belum mati. Mau jam itu odok ya jamnya kakak manis ketawa. Nanti kecil pakai jam orang belum mati. Itu udah sekolah baru nanti aku kemana pakai jam. Kalau sekolah baru pakai jam. Nanti udah sekolah. Gitu. Anak mau WA. Ya, anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat alat musik marakas? Ya Bu, sudah. Sudah, Bu. Nanti Bu Rahma akan membagikan alat-alatnya ya. Ini nanti alatnya diberi Bu Rahma. Ada botol Yakult, kemudian ada kertas lipat, ada. Saya mau isinya, Bu. Terus ada lem. Nah, nanti Ibu akan bagi di masing-masing kelompok ya, jangan berebut, oke? Ya Bu.
Nanti botol minuman yang masih ada isinya boleh diminum ya, boleh silahkan. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk membuatnya ya. Ibu Rahma beri waktu 30 menit ya. Sudah selesai? Sesudah Ya, terima kasih. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil alat musiknya ya di depan kelas. Ya, sudah. Terima kasih masing-masing kelompok sudah mempresentasikan alat musiknya. Alat musiknya bagus sekali, sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan sudah menghasilkan suara yang bagus ya, seperti alat musik maracas sungguhan. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Organ. Fungsi organ sistem pencernaan. Fungsi organ sistem pencernaan, ada organ apa saja, yaitu tadi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Tadi juga kita belajar tentang iklan elektronik. Iklan elektronik. Ya, betul. Nah, tadi juga kita belajar tentang lagu-lagu yang menggunakan nada minor dan mayor. Yaitu seperti lagu Mars Hidup Sehat tadi ya. Nah, adakah yang belum dipahami tentang materi hari ini, anak-anak? Sudah paham. Tidak, untuk tindak lanjutnya, nanti anak-anak, Ibu Rahma harap dapat mengkreasikan alat musik dengan sekreatif mungkin ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah. Jika ingin dibuat lebih menarik lagi ya, silakan anak-anak nanti ya di rumah dilanjut lagi. Nah, sekarang anak-anak silakan mengerjakan soal evaluasi bukan 27. yang akan kirim melalui grup WA ya. Ya, sudah mengerjakan semua? Sudah. Ya, terima kasih anak-anak Bu Rahma yang pintar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya Bu Rahma minta maaf. Untuk yang terakhir, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang ya. Ya, Bu Ayu Arya silakan. Silakan Ayu dipimpin. Ya Bu, teman-teman untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ayu Arya sudah memimpin doa. Terima kasih anak-anak Bu Rahma. Sampai jumpa di pelajaran besok ya. Bu Rahma Ya Bu, selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya